terus kemudian kok sampai hari ini belum juga ada gitu, tentang rumah sakit yang mau dibangun berlantai-lantai. 2 kali gagal lelang ya. Makanya kalau bikin janji politik gak usah muluk-muluk. Yang lucunya dulu itu meskipun belum selesai pembebasannya, tapi pernah dimulai Pembangunan. iya, dan akhirnya mubazir kan hari ini kan. Oh. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Banten Raya Channel, dan hari ini saya bersama Pak Baihaqi. Pak, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Cilegon. Ya, siap. Periode 2019 2024. Pak, bentar lagi mau berakhir ya. Ya. Nggak kerasa ya Pak ya. September berakhir. Pak, sepanjang periodisasi 2019-2024 BK ini menanganin berapa kasus? Wah, nggak sampai kasus. Maksudnya bagaimana kinerja DPRD, anggota Dewan Kota Cilegon, Pak? Ya, alhamdulillah sih sampai dengan bulan Juli ini. Kita tidak menemukan ya. Alhamdulillah ya. Tidak menemukan kasus atau masalah yang kira-kira BK mesti turun tangan terkait misalnya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Cilegon periode ini. Iya. Paling pun kalaupun ada ya sekedar teguran lisan. Ya, terkait kedisiplinan kerja saja. Iya. Nggak pernah sampai ada tertulis ya Pak ya? Ya karena kitanya yang rajin. Iya. Rajin semua Pak. Rajin mengingatkan. Iya. Jadi kira-kira kalau ada di antara teman kita yang sebentar lagi misalnya mau lampu merah gitu, sebelum lampu merah itu sampai disemprit duluan. Ya, kita sudah mengingatkan. Iya. Ini loh sudah sekian loh itunya gitu. Sok kembali ke relnya kayak begitu. Jadi sejauh ini memang kita melakukan pendekatan persuasif terhadap kawan-kawan yang misalnya tentang etos kerjanya agak menurun, terus kemudian disiplin juga agak menurun. Iya. Ya kita melakukan pendekatan persuasif. Iya. Karena kebetulan juga kan ya kawan juga. Iya, betul. Kawan juga semuanya, dan setiap setahun 2 kali kita kan juga mengadakan kegiatan evaluasi. Iya. Jadi di samping kehadiran pada rapat-rapat ataupun juga kinerja di luar rapat misalnya, ya kita adakan evaluasi biasanya per 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali. Iya. Kita kumpul bersama lah, ngobrol bersama terkait kinerja di DPRD, termasuk juga kontribusi kawan-kawan terhadap lembaga DPRD ini. Iya. Jadi ya enak jadi BK itu. Karena yang diawasi ya Teman sendiri, termasuk kita sendiri. Iya, diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri juga oleh teman-teman diawasi. Berarti Bapak harus memberikan contoh. Kira-kira begitu. Yang Jadi selaku ya, yang tanda kutip dituakan lah. Dituakan, terus kemudian ya kalau kita nggak hadir ya mereka lebih kencang teriaknya. Wong wasitnya aja gimana sih Ya, melanggar kalau kita gitu agak ya? disiplin kawan-kawan lebih kencang teriaknya gitu. Sebelum disemprit sama anggota, kita Ya, harus memberi contoh yang baik dulu. Makanya kadang ya mau nggak mau karena tuntutan kerja ya, Iya. kita juga harus lebih memberi contoh yang baik Ya, terhadap kawan-kawan gitu. Sehingga ketika kita menegur mereka juga mereka merasa sungkan karena kitanya adalah sudah ada di rel yang benar. Iya, memberi tauladan yang baik ya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan jangan lupa yang kita tangani itu kan hanya etik ya namanya. Etik ya. Contohnya apa aja Pak? Etik Pak. Misalnya tentang kehadiran rapat. Oke, satu. Terus yang kedua etika ketika rapat. Begitu. Terus kemudian juga
Ya hal-hal lain terkait juga misalnya penegakan disiplin kerja saja. Iya, iya. Di luar itu yang terkait misalnya kelakuan di luar kedinasan ya bukan kewenangan kita. BK. Oh iya, betul. Jadi kita nggak tahu kalau di luar Iya. dinas. Yang tahu mereka dari Mereka atas, sendiri ya. sepanjang mereka mendapat surat tugas dari pimpinan ya sepanjang itu kita Iya. diberi kewenangan untuk melakukan. Kalau kehadiran di aturan itu berapa hari? Ya Absen. sebenarnya misalnya paripurna ya itu kan Nggak boleh berapa wajibnya 6 kali ya. Jadi kalau 6 kali berturut-turut tidak ya kita wajib memberi Ditegur. peringatan. Oh. Dan itu berlaku untuk semua. Mm-mm. Tidak hanya anggota ya, termasuk juga pimpinan. Pimpinan juga ya. Berarti kalau udah 5 buru-buru disemprit ya? Baru 3 aja udah kita ingat. Biasanya kalau ketemu udah langsung kita WA. Oh ini loh udah 3, jangan keempat saya nggak enak gitu ya. Begitupun rapat-rapat yang lainnya. Begitupun rapat-rapat yang lainnya. Karena kalau sampai keluar surat itu perasaannya gimana gitu ya, nggak enak ya Pak ya? Ya enak gak enak. Jadi ya memang penegak disiplin itu harus sedikit memiliki tegak lurus pada keputusan yang telah diambil bersama. Iya. Jadi kerja itu kan jadi tertib, jadi enak karena ada ketaatan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Ya. Enjoy aja sih kita, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Enjoy. Gak pernah tuh ya sampai yang pelanggaran berat gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini. Ya. Berarti Dewan Cilegon bager-bager Pak. Bagus Bager. banget. Insya Allah. Nah kalau selain di BK Bapak komisi Ya, gimana? Komisi ini 4. periode ini saya di Komisi 4. Ah. Komisi 4 itu adalah komisi di bidang pembangunan. Mitra kerjanya ada PU, Perkim, Bapeda, Disperindak gitu ya. Kominfo kan, seperti itu. Iya. Nah, itu Dishub itulah mitra kerja kita beberapa di antaranya. Iya. Di samping juga ada beberapa yang di lingkup kesekdaan gitu ya. Sekretariatan. Ya, sekretariatan. Bagian ya dia. Ya, bagian kayak misalnya bagian pembangunan seperti itu. Oh ya. Itu ya ada. Nah, ya saya hampir 4 tahun di Komisi 4. Dan kayaknya memang periode ini periode paling luar biasa di PRD. Saya melihat juga hampir setiap hari ini ada rapat dengar pendapat masyarakat dengan kita, kadang kita dengan dinas, lalu masyarakat dengan kita dan dengan dinas terkait beberapa hal yang menyangkut kepentingan publik yang ada di Kota Cilegon ini. Salah satu contoh apa tuh? Ya misalnya tentang infrastruktur, misalnya tentang layanan dasar di tengah masyarakat, yang sampai hari ini juga masih banyak keluhan. Hari ini misalnya musim penerimaan siswa baru gitu kan, biasa mengeluh ketika nggak bisa, padahal jarak rumahnya tidak jauh, kayak begitu. Kita udah hari-hari. Masuk di Komisi 4. Enggak, itu Komisi 2. Tetapi masyarakat kan nggak tahu komisi mana. Iya, Yang penting kan dia betul. ada wakilnya di situ gitu. Lalu kemudian mengadu kepada kita. Jadi persis posisi anggota DPR itu kalau rumah tangga kayak ibu. Tempatnya masyarakat mengadu, merengek gitu. Cuman bedanya kalau ibu pegang uang, kalau kita tidak pegang uang. Jadi ketika ada minta sesuatu yang sifatnya material, kita tidak bisa berikan. Oleh karena itu biasanya DPRD mengundang dinas terkait ya. gitu. Ini loh problemnya, ini loh yang dibutuhkan masyarakat hari ini yang dikeluhkan. Iya. Nah kalau di infrastruktur apa yang menjadi PR Pemkot Cilegon yang belum Ya banyak lah. terselesaikan? Ya. Saya sih menyarankan Pemkot fokus saja lah, wali kota terutama fokus pada janji politik yang pernah dia ucapkan, fokus pada RPJMD yang pernah dibuat bersama-sama dengan DPRD. Gitu. Misalnya soal JLU yang sampai hari ini juga belum terselesaikan. Lalu kelanjutan pelabuhan Warnasari seperti apa, gitu. Terus kemudian Tandon seperti apa, kan begitu. Itu kan semua janji politik yang tertulis
dan dibukukan dalam bentuk peraturan daerah. Ini tahun terakhir lah saya kira. Rumah sakit katanya yang mau 5 lantai atau 6 lantai misalnya, kayak begitu itulah. Iya. Yang menurut saya sebenarnya ya masyarakat menunggu realisasinya. Kayak gitu. Sebab Cilegon ini tahun ini aja sih misalnya volume hujannya tidak begitu itu. Kan biasanya langganan banjir. Terutama di bulan Desember, Januari, Hmm. Februari. Betul. Di sana sini dikepung banjir gitu. Depan kantor kita juga dikepung banjir gitu. Nah, banyak PR-nya ya. Itu lah baru ya ada di infrastruktur itu ya. Infrastruktur. Belum yang lain-lainnya. Ya saya kira karena sering kali masyarakat itu mendengar hal itu dan diucapkan berulang-ulang ketika pemerintah misalnya turun ke tengah masyarakat misalnya. Itu lagi yang disampaikan. Itu yang disampaikan. Terus kemudian kok sampai hari ini belum juga ada tentang rumah sakit yang mau dibangun berlantai-lantai. 2 kali gagal lelang ya. Ya sebenarnya itu ya Cilegon ini kan nggak begitu luas-luas amat. Iya. Karena untungnya di Cilegon ini terutama rumah sakit banyak swasta yang artinya ikut membantu pemerintah secara tidak langsung ya. Ada berapa, ada 2 bahkan 3 rumah sakit, bahkan di Lingkar itu ada yang baru lagi rumah sakit. Ya syukur coba kalau nggak ada rumah sakit swasta ya di Cilegon ini. Sementara kita tahu kapasitas RSUD kita ya seperti itu adanya. Mau dibangun terkendala. Ya. Lelangnya belum selesai. kayak gitu lah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ini lelang ini udah masuk bulan Juli. Ya seharusnya sudah. Sisa waktu ini cukup nggak? Nah, bentar lagi kita Agustus nih udah mau ngebahas perubahan. Iya. Bentar lagi masuk ini yang namanya PAS perubahan. Ini kalau sampai nggak jadi, mendingan dong cancel Pak. Makanya kalau bikin janji politik gak usah muluk-muluk. Masuk lagi ya dalam. Belum lagi misalnya ada tugas yang mandatori karena perintah pemerintah pusat. Ya. Misalnya ada Pak Prabowo bikin program makan siang. Terus kemudian diganti istilahnya jadi makan pagi. Dari Bang Cilegon nyebutnya sarapan. Iya, sarapan bergizi. Sarapan bergizi. Itu kan nanti turun kan? Iya. Ke daerah kayak begitu. Itu kan yang kayak begitu itu kan mesti juga disinkronisasikan dengan apa? Program yang ada sekarang ini di pemerintah kita. Betul. Jadi selain tugas yang memang kita buat sendiri kan pemerintah daerah itu ada tugas yang karena mandatori perintah dari pemerintah pusat maupun juga provinsi. Iya. Jadi ya harus sungguh-sungguh lah. Sejauh ini belum sungguh-sungguh berarti Pak. Sungguh-sungguh. Ya, kita sebenarnya banyak maklum loh. Banyak maklum. Yang pertama kan dulu alasannya COVID. Oke, dimaklumin. Maklum sampai lah, 2022 lah ya. Ya, 2 tahun lah. Berarti efektif di 2023. Ya 2023, 2024 ini kan COVID-nya juga sudah nggak ada dan kita berharap nggak kembali lagi kan situasi kayak begitu. Terakhir yang mengejutkan saya malah ada info bahwa Pemkot membentuk satgas pendapatannya. Berarti jangan-jangan ini Masya Allah pendapatannya nggak ada duitnya. Program yang ada nggak ada. Ini kan ada sisi pendapatan yang tahun ini 2024 ini 1,2 triliun PAD kita. Dan yang naiknya luar biasa itu saya lihat itu dari sisi pajak bumi dan bangunan. Oke. Jadi ini ada kenaikan yang luar biasa signifikan gitu. Di tahun ini? Ya tahun ini. Jadi untuk NJOP-nya itu dinaikkan untuk kawasan industri dan segala macam. Tapi kelihatannya yang perlu sosialisasi yang lebih gencar lah. Sehingga misalnya para pihak itu bisa menerima dan akhirnya mematuhi lah kehendak
daripada pemerintah. Targetnya tahun ini 1,2 itu PAD triliun ya, pendapatan PAD asli daerah. Cilegon udah gagah sekarang udah. Kabupaten yang lain luas wilayah, terus PAD-nya biasanya paling 500, 300, ya 600. Cilegon luas wilayah segini, jumlah penduduk segini. Mau dari mana lagi kan? PAD-nya segitu besarnya. Nah, fungsinya tim Satgas khusus ya kira-kira menggenjot pendapatan, mencari tahu dan sekaligus mencari solusi dalam rangka menaikkan pendapatan di 2024. Nah, kalau PBB itu ide Satgas atau dari sana, dari pemerintah? Emang dari sananya? Iya, dari rapat anggaran kita memang sudah. Salah satu yang saya lihat naiknya signifikan PBB. Dari situ ya? Iya, PBB. Tahun 2025 naik dari kendaraan bermotor karena ada option pajak gitu Pak? Ya bisa jadi. Ya, option pajak, jadi bagi hasilnya nanti yang untuk kabupaten kotanya itu lebih besar ketimbang dari untuk provinsi. Seharusnya begitu, itu lebih adil. Ya. Selama ini Cilegon nggak dapat terlalu maksimal. Iya. Paling ya dapat 5 atau kalau nggak ya 6. Informasi kalau nggak salah nih ya, 60% nanti buat kabupaten kota. Nah, saya sepakat itu. Tuh, yang 40 baru buat provinsi. Ya, saya sepakat itu. Itu dari pajak kendaraan bermotor. Nah, tinggal banyak kan nih yang warga bayar pajak di Kota Cilegon. Ya, itu tadi. Nah, ini tugasnya Bapak. Iya, itu tugasnya pendapatan. Ngedongkrak supaya masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor, tapi berlakunya 2025 Pak, masih tahun depan. Iya, berarti kan APBD 2025 nanti. Paling tidak kan masuk ke dalam target. Biasanya pada saat pembahasan masuk ya. Ya, apa sih namanya? Ya kan pendapatan kita, APBD kita itu kan namanya asumsi ya. Asumsi ya. Jadi segala sesuatu itu ditetapkan berdasarkan proyeksi namanya. Proyeksi, jadi proyeksi kira-kira tahun depan lihat ekonominya kayak apa, pertumbuhan ekonominya berapa, lalu kemudian dihitung berdasarkan misalnya tahun lalu dan tahun berjalan, lalu kemudian ditetapkan angkanya gitu. Iya. Ini kembali ke infrastruktur Pak. Dari tadi yang Bapak sebutkan itu, kira-kira ada nggak yang bakal nggak berjalan, yang sudah dianggarkan? Ya sebenarnya salah satunya tadi RSUD. Sakit RSUD. Kalau JLU di anggaran nggak? Nggak, sekarang ini dari awal nggak dianggarkan. Ya paling kalaupun ada dia anggaran pembebasan. Masih ada. Belum selesai pembebasannya. Ya, belum. Masih ada cukup banyak masih yang belum dibeli oleh Pemkot. Yang lucunya dulu itu meskipun belum selesai pembebasannya, tapi pernah dimulai pembangunan. Iya, dan akhirnya mubazir kan hari ini. Di titik mana itu Pak? Ya kayak di Grogol seperti itu, supaya alasannya supaya tidak longsor segala macam. Kan seharusnya selesai dulu dong. Selesai dulu ya. Logis itu kalau harus selesai dulu. Nanti dimulai. Iya. Karena kalau belum selesai nanti buntutnya apa mana? Nah iya kan. Jalan. Masa di tengah. Saya pernah jalan ke Cinangka itu loh, kan pernah kan ada di tengah jalan. Jalannya ada lebar, ada mengecil, ada lebar ya Cinangka kayak itu karena belum terbebaskan kan. Terbebaskan betul. Masa yang satu ruas jalannya 12 meter, ujung-ujung ada yang 6 meter dan sebagainya kayak begitu. Itu provinsi tuh. Nah, iya. Jalan provinsi. Itu nggak enak tuh ketika kita lagi kenceng, tiba-tiba menyempit gitu kan. Waduh. Oh, untung nggak ada kendaraan di sini kan. Kalau ada kan bisa tumbuh kan. Itulah kalau perencanaannya kurang matang. Sebenarnya kan kalau urusan lahan ini kan juga ya kalau misalnya ada kendala kan bisa pengadilan yang melakukan eksekusi. Benar-benar. Jadi yang eksekusi pengadilan. Pengadilan, Baji mau nggak mau dengan harga yang sudah ditetapkan. Mengacu dengan ini ya perhitungan tim. Ya, artinya sudah hasil studi kelayakan lah berdasarkan NJOP segala macam, lalu ditentukan harganya berdasarkan musyawarah dengan masyarakat. Ada yang tidak setuju ya diserahkan ke pengadilan untuk mengambil uangnya loh. Iya. Untuk mengambil pembayarannya. Artinya dia nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Itu. Oh kita pemerintah kok ya. Kalau nggak ada aturan yang seperti itu kan nggak jalan juga pembangunan. Betul. Nah ini imbauan berarti Pak ya buat OPD terkait ya. Ya itu kan PU dulu ya. Ya sampai hari inilah JLU itu hanya impian ya.
realisasinya belum terwujud. Iya. Terus pelabuhan Warnasari juga ada dan nggak ada kan. Antara ada dan Dan tiada. tiada. Nyanyi Ya, dong. kan? Ya kayak gitu-gitu. Kendalanya apa sih kalau Warnasari? Wallahualam saya ini kan kalau menurut saya kan kalau misalnya sudah nggak bisa dieksekusi misalnya ya sudah dihapus saja lah gitu. Oh iya, RPJMD-nya. Kita bikin kira-kira yang dapat bisa kita laksanakan. Ya. Gitu. Ya soalnya kan ini mau membahas APBD perubahan kan. Itu masih dibahas di anggota dewan periode ini. Ya sekarang ini masih ya, dibahas ya, Agustus belum biasa. yang dewan baru ya. Belum. Dewan baru nanti yang di 2025. Reguler. Tapi KPPAS-nya kita. Oh, KPPS-nya udah dari sini. Iya, dari Oke, tinggal teruskan ya Mas. Iya. Ya? Nah, maksud saya gini, ini kan sebentar lagi mau perubahan. Kalau ada anggaran yang kira-kira nih nggak memungkinkan kan bisa buat di perubahan dialihkan ke buat apa gitu? Ya perubahan itu biasanya nggak bentuk yang dirubah itu tidak yang terlalu besar. Hanya sekedar rekofusi. Refocusing. Iya. Pengalihan atau mengalihkan. Nah, ya. itu maksud saya kenapa nggak dialihkan itu? Contoh. Ya mungkin di saat anggaran, mungkin saat perubahan gitu. Misalkan progres RSUD kalau nggak ada kejelasan alihkan Ya ke bisa yang lain dialihkan gitu, kayak gitu. Nanti itu ada potensi-potensi ada, untuk beberapa program. Ya. Setiap tahun tuh saya lihat karena misalnya kendala keuangan, kendala dan yang lain sebagainya, termasuk misalnya soal pembebasan lahan yang belum kalau JLU misalnya, atau hal lain itu kan biasanya direkonstruksi pada saat perubahan. Ya. Tapi kan sifatnya tidak untuk program yang besar ya. Kalau yang besar itu biasanya karena sebelumnya ada studi kelayakan, sehingga misalnya paling bisa dilanjutkan di tahun depan. Begitu. Nah itu kan juga dulu mau bikin BUMD baru. Hari ini juga belum terdengar. Kan rencana bikin BUMD dulu itu ya itu RPJMD loh. RPJMD. Ya. BUMD baru yang lama aja belum terkontrol dengan baik. Ya, tapi di RPJMD-nya ada bahwa akan bikin sektor apa BUMD? Salah satunya pasar. Oh. Itu ada studi kelayakannya sudah segala macam. Jadi sampaikan dong ke masyarakat kok gak jadi loh gitu. Iya. Itu jadi aduh sayang banget lah ya gitu. Iya. Jadi mau dibikin PD atau perum lah gitu ya pasar itu sehingga katakanlah pengembangannya dan pengelolaannya jauh lebih progresif kan gitu pasar-pasar yang ada dan nggak banyak kan di Cilegon itu paling pun yang besar itu kan Keranggot dengan Kapling kan 2, Perak lah 3 cuma 3 itu misalnya dikelola dengan badan usaha tersendiri kan lebih maksimal kan gitu. Terus kemudian juga nggak setiap tahun terlalu merepotkan kan. Menurut saya kan lebih simpel gitu. Ada badan usaha yang mengelola tersendiri. Di daerah lain kayak kota Cirebon yang kecil sama kayak Cilegon itu udah ada pasar. Kita ini mesti apa sih? Ya mesti tanggap lah, mesti tanggap. Belum lama ini kita mendengar ada City Mall yang mau tutup. Iya. Padahal ya dekat banget kan gitu di pusat kota. Betul. Matahari yang sudah menutup gerainya di City Mall. Itu lalu kan kita mesti menangkap semua. Tuh, kan bisa saja kalau perum misalnya lebih lincah ya kalau badan usaha bergeraknya. Ya, dikelola misalnya dialihkan kerjasamakan dengan Perum lalu dikelola oleh kita kan. City Mall itu kan luar biasa ada di tengah kota segala kelengkapan aspeknya ada parkirnya ada kayak gitu kan. Ya jangan sampai nasibnya kayak Matahari Lama. Iya. Misalkan jadi pasar modern ya Pak ya? Ya bisa lah. Bisa kan di situ? Ya bisa di pasar. Gitu. Jadi kalau pasar tradisional kan ikonnya becek-becek lah, gitu kan. Paslah dengan ikon bermartabat. Bermartabat ya kalau di situ ya belanjanya ya. Kita pasar punya berapa sih? Jombang, Blok F ya? Iya, coba Perak. Ada yang kecil-kecil kayak Cigading. Cigading ya. Oh, ya. Kan dulu sebenarnya ada Impres tuh ya, yang pasar rakyat yang kecil-kecil itu dulu. Karena mana gagal semua mungkin. Nggak ada ya. Di Citangkel ditaruh di Warnasari.
Oh, taruh Dewan Sari. Yang di Grogol yang bermasalah. Oh iya. Terus kemudian yang di Purwakarta juga, yang di Cibeber juga. Iya, nggak jalan berarti semua. Ya tuan waktu itu ya nggak jalan. Ya. Jadi pasar-pasar tradisional itu biasanya kan tumbuh seiring kebutuhan masyarakat setempat. Jadi tidak bisa dipaksakan. Gitu. Mereka ada karena misalnya kebutuhan masyarakat, kayak pasar Cigading misalnya, itu kan kebutuhan masyarakat. Itu kan kalau lahannya ya punya Krakatau Steel seperti itu. Nah, pemerintah ya seharusnya memfasilitasi dengan melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Dipaksakan ada misalnya, kalau misalnya infrastruktur pendukungnya tidak ada ya tidak jadi juga. Jadi juga. Grogol misalnya pasar itu karena nggak ada infrastruktur jalan masuk nggak jadi juga. Nggak kelihatan mana ini katanya ada pasar kok nggak kelihatan. Dan disitulah peran pemerintah turun. Ya jadi ya perencanaan yang matang, lalu kemudian juga ya visioner lah supaya agak keren aja gitu. Sebenarnya masyarakat butuh apa enggak gitu kan? Kalau nggak butuh ya nggak usah. Iya. Kayak di Tangkel ditaruh di Parnasari dekat apa itu, dekat kantor kelurahan. Nggak cocok. Ya siapa yang mau ke sana? Iya. Siapa yang mau ke sana gitu? Ke kelurahan mau bikin KTP. akses jalan, akses angkutan aja kan nggak masuk kan. Iya. Idealnya kan pasar itu misalnya ada akses jalan. Lalu kemudian dilalui juga oleh beberapa angkutan. Gitu. Sehingga masyarakat misalnya kalau belanjanya banyak, ya bawa barang ya ada angkutan yang betul. Kalau nggak ada gimana? Iya, betul. Nah ini kok malah tersembunyi. Iya. Masa dipaksa harus pakai kendaraan pribadi? Iya, kan tidak semua. Semua punya. Tidak semua punya. Terus kemudian kalau misalnya kebutuhannya banyak, belanjanya ya kan kendaraan roda 2 dong. Iya. Gitu. Iya, betul. Nah ini PR semua itu, PR. Banyak. Ada, sekarang ini sudah ada wujudnya. Tapi nggak jalan. Makanya ada seperti tidak ada itu ya? Iya, ada sudah pas. Di Cibeber kan ada itu. Ada. Cibeber sebelah mananya sih? Ya ada lah di dekat Bulakan sana kalau nggak salah. Kejauhan. Jauh. Dekat JLS itu ya kayaknya. Jadi harus melihat perkembangan zaman lah. Melihat perkembangan zaman, termasuk juga kebutuhan masyarakat sekarang ini, perkembangan budaya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Termasuk juga mindset masyarakatnya. Kalau misalnya pasar-pasar yang sekarang ini tradisional ini ada dan menggunakan mindset misalnya tahun 2001, tahun 19 nggak akan ketemu. Karena masyarakat sekarang kan sudah cepat berkembangnya. Gitu. Jadi budayanya, pola transaksionalnya semua juga sudah berubah. Ya. Termasuk juga ke depan mungkin sebenarnya nggak terlalu butuh amat pada pasar yang bentuknya konvensional. Iya. Uang orang sekarang belanja sudah dari rumah. Ya, betul. Tetapi keberadaan pasar tradisional yang sekarang ini harus kita lindungi. Iya. Gitu. Benar. Harus tetap kita lindungi. Kenapa? Karena ada kebutuhan masyarakat di situ, yang dimana pemerintah harus menjamin keberadaannya. Gitu. Pasar Kerangkot ya harus tetap dilindungi. Blok C ya kayak gitu tetap harus kita lindungi. Kenapa? Ada banyak orang yang mencari nafkah di sana. Ya betul. Hidupnya ada di ketergantungan usahanya ada di situ. Kalau saya lihat yang aktif kayaknya itu doang 2 ya? Iya, dua itu. Kerangkot sama Blok F. Blok F ya. Iya, Pasar Kelapa kalau sama Merak lah ya. Merak ya. Dan Merak tuh sampai jam 2-an kalau sore kayaknya sudah sepi. Udah sepi juga ya. Iya. Yang ini yang masih ramai ya. Iya, dua ini. Dan Kerangkot kan sebenarnya bisa jadi induk ya kalau misalnya mau gitu. Iya, betul. Karena kan yang datang melakukan transaksi jual beli di situ kan bukan murni orang Cilegon. Iya. Tetapi juga dari masyarakat Kabupaten Serang, Bojonegara, Anyar, terus kemudian dari Mancak dan lain sebagainya, kan begitu, Serdang, dan seterusnya. Ya jual ke situ ya. Ya, jadi bisa tumbuh. Ya. Butuh visioner lah yang itulah. Betul. Untuk misalnya bagaimana ke depan Cilegon ini bisa tumbuh tidak hanya sisi industrinya tapi sisi
jasa dan perdagangannya juga tumbuh. Yang ngapain misalnya kita menggiatkan UMKM kalau lapaknya nggak ada, pasarnya yang jelas ada ya pasar tradisional itu. Iya. Gitu. Atau jangan-jangan bikin program itu karena pengen nyalon doang? Oh enggak lah. Oh enggak ya. Seru. Ya Pak, imbauannya gimana Pak terakhir? Ya pertama saya minta fokus saja semua. Fokus ya. Pemerintah bekerja fokus pada janji politik yang sudah pernah diucapkan. Dan Sisa bukan cuma diucapkan ini. Oh, iya. Itu perda. Ya. Peraturan daerah yang membuat kita dengan mereka, pemerintah dan kita gitu. Jadi ya supaya juga misalnya adalah itu kenang-kenangan yang diberikan pada masyarakat ya. Gitu. Ya ada juga memang janji politik yang sudah ditunaikan. Tapi yang lain-lain ini tolong juga dilaksanakan. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah diucapkan lalu beda loh antara pemerintah dan orang pada umumnya. Pemerintah itu omongannya kadang jadi hukum. Iya. Dan masyarakat menunggu. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Obrolannya seru banget sebenarnya, saya pengen ngobrol terus ya, cuman sama juga waktu yang membatasi. Makasih semuanya, sehat, semangat, tetap harus optimis. Oke, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Pak Bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.